Nama saya Adelina Halenta Pinis. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida, tanda dan gejala serta pertolongan keracunan pestisida. Pestisida yang digunakan dalam bidang pertanian maupun di rumah tangga merupakan senyawa beracun yang dapat menimbulkan efek samping bagi pengguna, aplikator, bahkan bagi organisme lain. Kontaminasi aplikasi pestisida dapat terjadi melalui kulit, mulut, mata, atau bahkan terhisap oleh pernapasan. Nama saya Amalia Daiman, semester 7, kelompok 1 dari kelas PLT 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan. Kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umumnya. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida. Yang ketiga, pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Banyak pengguna atau petani yang tidak mempedulikan atau menganggap enteng risiko yang mungkin timbul dari keracunan pestisida, terutama keracunan kronis. Tidak terasa dan akibatnya sering sulit untuk diramalkan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan risiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna atau petani antara lain: yang pertama, peraturan pemerintah; yang kedua, pendidikan dan pelatihan; yang ketiga, penyimpanan pestisida; yang keempat, tempat kerja; yang keenam, kondisi dan kesehatan pengguna; dan yang ketujuh adalah penggunaan pakaian atau peralatan pelindung. Baik, nama saya Amelia Yolandari Alotiboyong. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Menurut Jo Sumarto 2008, ada 4 langkah untuk menjamin keselamatan pengguna, orang lain, dan hewan peliharaan di sekitarnya, yaitu: yang pertama, sebelum melakukan penyemprotan, jangan melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida bila merasa tidak sehat. Jangan mengizinkan anak-anak berada di sekitar tempat pestisida yang akan digunakan atau mengizinkan anak-anak melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida. Catat nama pestisida yang digunakan dan jika dapat catat juga nama bahan aktifnya. Catatan ini penting untuk informasi bagi dokter bila terjadi sesuatu. Pakaian dan peralatan pelindung sudah harus dipakai sejak persiapan penyemprotan, misalnya ketika mencampur pestisida. Jangan masukkan makanan dan sebagainya ke dalam kantung pakaian kerja. Periksa alat-alat aplikasi sebelum digunakan. Jangan menggunakan alat semprot yang bocor. Kencangkan sambung-sambungan yang sering terjadi kebocoran. Siapkan air bersih dan sabun dekat tempat kerja untuk mencuci tangan dan keperluan lainnya. Siapkan handuk kecil yang bersih dalam kantung plastik tertutup dan bawa ke tempat kerja. Waktu mencampur dan menakar pestisida, sebaiknya jangan langsung masukkan pestisida ke dalam tangki. Siapkan ember dan isi air secukupnya terlebih dahulu. Kemudian tuangkan pestisida sesuai dengan takaran yang kehendaki. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam tangki dan ditambahkan air secukupnya. Yang kedua, ketika melakukan aplikasi, perhatikan arah angin. Jangan melakukan penyemprotan yang berlawan arah angin karena drift pestisida akan dapat membalik dan mengenai diri sendiri. Jangan membawa makanan, minuman, atau rokok dalam kantung pakaian kerja. Jangan membawa makanan, minuman, atau merokok selama penyemprotan atau pengaplikasikan pestisida. Jangan menyeka keringat di wajah dengan tangan, sarung tangan, atau lengan baju yang terkontaminasi pestisida untuk menghindari pestisida masuk ke dalam mata atau mulut. Untuk keperluan tersebut, gunakan handuk bersih untuk menyeka keringat atau kotoran di wajah. Bila nozzle tersumbat, jangan meniup nozzle yang terkontaminasi langsung dengan mulut. Yang ketiga, sesudah aplikasi, cuci tangan dengan sabun hingga bersih segera sesudah pekerjaan selesai. Segera mandi setelah sampai di rumah dan ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari. Jika tempat kerja jauh dari rumah dan harus
dekat tempat kerja, sediakan pakaian bersih dalam kantung tersendiri. Cuci pakaian kerja terpisah dari cucian lainnya. Makan, minum, atau merokok hanya dilakukan sesudah mandi atau setidaknya mencuci tangan dengan sabun. 4. Keselamatan orang lain dan hewan piaraan. Jangan menyemprot bila angin bertiup kencang karena drift pestisida dapat diterbangkan angin ke tempat lain yang mungkin mengenai orang lain atau hewan piaraan yang kebetulan berada di dekat tempat pestisida diaplikasi. Jauhkan orang lain yang tidak berkepentingan dari tempat aplikasi pestisida. Jangan meninggalkan produk pestisida atau alat-alat aplikasi tanpa ada yang menunggu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kumpulkan bekas kemasan pestisida, pengaduk, dan sebagainya yang sudah terkontaminasi pestisida sebelum meninggalkan tempat kerja. Tanda dan gejala kerusakan pestisida. Sudarmo 1988 mengungkapkan tanda dan gejala keracunan pestisida ke dalam 6 kelompok senyawa kimia penyusunnya, yaitu yang pertama golongan klohidrokarbon. Tanda dan keracunannya: sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, badan lemah, gugup, gemetar, kejang-kejang, dan kesadaran hilang. Mekanismenya mempengaruhi sistem syaraf pusat, tetapi cara kerja tidak diketahui secara jelas. Yang kedua, golongan organofosfat. Tanda dan keracunannya: timbulnya gerakan-gerakan otot tertentu, pupil atau celah iris mata menyempit, menyebabkan penglihatan kabur, mata berair, mulut berbusa dan berair liur banyak, sakit kepala, pusing, keringat banyak, muntah-muntah, kejang, sakit perut, diare, sukar bernapas, otot tak dapat digerakkan atau lumpuh dan pingsan. Mekanismenya masuk ke dalam tubuh melalui kulit, saluran pencernaan, dan pernapasan. Yang ketiga, golongan karbonat. Yang pertama, tanda dan keracunannya sama seperti dari golongan organofosfat. Yang kedua, mekanismenya sama seperti golongan organofosfat, tetapi menghambat enzim kolinesterase lebih singkat karena karbonat cepat terurai di dalam air. Yang keempat, golongan dipridil. Yang pertama, tanda dan keracunannya. Keracunan baru terjadi setelah 24 sampai 72 jam dan bersifat ringan. Sakit perut, mual, muntah, dan diare. Setelah 48 jam sampai 72 jam terjadi kerusakan ginjal seperti albunaria, proteinura, hematuria, dan peningkatan keratin lever. Kemudian 72 jam sampai 14 hari timbul kerusakan paru-paru. Yang terakhir, mekanismenya karena terbentuknya ikatan yang merusak jaringan epitel kulit, kaku, saluran pernapasan, dan pencernaan, serta menyebabkan peradangan. Yang kelima, golongan arsen. Tanda dan keracunannya itu nyeri perut, muntah, diare, sakit kepala, dan pusing, dan banyak mengeluarkan ludah. Mekanisme keracunannya itu pestisida karena arsen biasanya melalui kulit, mulut, dan saluran pernapasan. Yang keenam, golongan antikoagulan. Tanda dan keracunannya itu nyeri punggung, nyeri lambung, usus, muntah-muntah, perdarahan pada hidung dan gusi, timbul bintik-bintik merah pada kulit, air seni, dan tinja, timbul lembam pada siku, lutut, dan pantat, serta merusak ginjal. Mekanisme bekerja menghambat pembekuan darah dan merusak jaringan pembuluh darah. Akibat terjadi peredaran darah di bagian tubuh. Pertolongan terhadap keracunan. Dujo Sumarto mengatakan bahwa ada 2 prinsip untuk menolong seseorang keracunan pestisida. Yang pertama, segera putuskan hubungan dengan produk yang menyebabkan keracunan agar kontaminasinya tidak secara langsung. Dan yang kedua, segera mendapatkan pertolongan medis dari dokter. Namun, kasus keracunan umumnya terjadi di sawah atau di kebun, yang tidak selalu dekat dengan dokter atau puskesmas. Oleh karena itu, penggunaan pestisida harus berhati-hati menggunakan pestisida dan menaati semua persyaratan yang diberlaku beberapa tindakan pertolongan.
pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita keracunan pestisida. Baik, perkenalkan nama saya Uciana Fahani. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pestisida tertelan. Bila terjadi pestisida tertelan, maka tindakan yang harus kita ambil ialah yang pertama, mencari informasi dari yang bersangkutan atau orang lain bila tidak sadar tentang pestisida apa saja yang tertelan. Bila tertelan adalah produk yang sangat toksik atau WHO kelas 1A, 1B, maka harus segera dilakukan pemuntahan untuk merangsang agar muntah orang tersebut dikili-kili pangkal tenggorokannya atau dengan cara mengkili-kili tenggorokannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak tergigit. Pemuntahan hanya boleh dilakukan apabila penderita sepenuhnya sadar. Yang kedua, kontaminasi pestisida pada kulit. Tindakan darurat bila kulit terkontaminasi pestisida adalah bila kulit terkontaminasi pestisida, buka pakaian yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air sabun dan sebanyak mungkin. Makin cepat penderita kontaminasi pestisida mandi, maka makin cepat juga berkurangnya pestisida yang terkontaminasi dengan kulit. Terima kasih. Pertolongan keracunan pestisida yang ketiga ialah bila mata terkena pestisida pada saat penyemprotan atau pencampuran dapat diatasi dengan cara buka mata dan segera cuci pada air yang mengalir kurang lebih 15 menit. Jangan menggunakan bore water atau jenis obat mata lainnya. Jika 15 menit terlalu lama, tetapi cara itulah yang digunakan untuk membersihkan pestisida. Pertolongan keracunan pestisida yang keempat ialah pestisida terhisap lewat pernapasan pada saat penyemprotan atau pencampuran. Tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pergi dan menjauhi tempat kerja dan tidurlah di tempat yang udaranya bersih dan segar. Sekian dari presentasi video kami. Terima kasih.